Tapi apakah ini karena memang beliau kan ya namanya dosen ya, orang terpandang, biasa diprioritaskan gitu ya. Biasa kan yang kayak gini-gini kan, pejabat punya pangkat, biasa minta diprioritaskan kan yang gini. Ini dosen mungkin juga gitu ya. Ini kalau yang saya baca juga, beliau ini dokter ya Pak ya? Iya. Beliau kan dokter, berarti kan paling enggak ya sudah punya kedudukan lah di universitas itu kan. Jadi ya biasa diprioritaskan, terus yang ini kebetulan dia antri sendiri nggak diprioritasin. Kayak gitu nggak sih? Mas? Menurut Mas John gimana? Mungkin di sisi lainnya ini Pak dosen ini ada masalah kali, ini masalah di lingkungan kampus atau masalah di keluarganya gitu. Jadi terbawa emosinya puncaknya di situ. Jadi ada masalah itu jadi ya? Sepertinya ada faktor X gitu ya di. Bukan karena dia terbiasa diprioritasin, terus dia minta di situ diprioritasin juga gitu ya. Ini kan masalah diprioritasin itu kan jadi kebiasaan ya. Iya. Iya nggak sih? Kita lihat nih di kereta aja, di kereta. Kemarin juga belum lama ya, ada kejadian di Transjakarta ya. Di Transjakarta ibu-ibu minta diprioritasin, sementara yang satunya ini bukan kursi prioritas Bu, kan gitu. Nah terus banyak lagi kejadian, misalnya di antrian pintu tol, mentang-mentang mobil keren, dia minta diprioritasin gitu kan. Nah yang kayak gini-gini nih, ini kira-kira sebabnya tuh apa ya? Apakah ini memang budaya kita yang memang minta diprioritasin, atau budaya kita yang memang nggak bisa antri, atau gimana? Mungkin teman-teman Sobat Sindo juga bisa komen ya. Kira-kira yang kayak gini nih, penyebabnya apakah dari lingkungan pergaulan, ataukah memang dia terbiasa diprioritasin atau apa? Coba Om Jan sama Pak Sono, apa sih kira-kira yang kayak gini itu penyebabnya apa kira-kira? Sementara di negara lain kan bisa ya diatur, apa namanya, bukan diatur tapi udah kayaknya udah secara otomatis gitu ya, udah secara otomatis misalnya harus antri ya antri gitu kan, tidak menimbulkan emosi yang berlebihan. Kalau di sini kenapa kenapa banyak kasus yang hanya karena antri terus jadi emosi gitu ya? Kenapa tuh kira-kira? Ya kalau contoh lah yang dalam baru-baru ini Mas ya, sirine atau rotator itu yang itu kan termasuk prioritas ya, mereka itu meminta prioritas di jalan, alasannya supaya tidak macet, mempersingkat waktu. Tapi kan di sisi lain ada masyarakat ini sebagai pengguna jalan, mereka bayar pajak gitu kan. Nah akhirnya kan di stop tuh oleh Kakor Lantas, oleh Kapolri, jangan lagi ada rotator, gitu, pengawalan. Jadi, boleh mereka mengawal. Pengawalan ada tapi nggak boleh bunyi sirine, ya, karena itu kan mengintimidasi masyarakat juga kan. Mengintimidasi banget, itu waduh sangat ganggu. Sangat ganggu kalau kita lagi anak-anak nyetir di tengah tahu-tahu. Iya, kalau itu kan institusi ya Mas ya. Kalau secara person ini mestinya juga bisa menahan diri atau tidak ada prioritas kecuali ibu hamil, perempuan, lansia, difabel itu. Itu ya. Iya itu. Mudah-mudahan Pak dosen dengar ini nih. Jadi yang diprioritasin itu harusnya yang memang itu. Iya, mestinya kira-kira itu. Pak dosen nih berhak nggak sih untuk diprioritasin kan gitu ya? Iya betul. Kalau kata maafnya gimana tuh Pak Suno? Ya dia bilang waktu itu saat kejadian saya kilaf gitu kan. Dia bilang kilaf dan emosi karena dibilangin sama kasirnya untuk ngantre gitu, ngantre ke belakang. Nah cuma dibilangin suruh ngantri kenapa harus emosi ya meledak-ledak gitu ya? itu. Dan menurut saya sih sayang banget ya. Apa etikanya, terus adabnya juga, terus nggak bisa bersabar gitu. Padahal dia dosen di Universitas Islam Makassar ya, UIM. Universitas Islam Makassar. UIM. Nah, sikap dari kampusnya ada nih. Saya punya statementnya tuh dari kampusnya mengenai kasus yang oknum dosen ini ya. Kita coba lihat dulu. Gitu ya. Insinyur AS yang meludahi salah seorang karyawan atau karyawati di salah satu toko swalayan. Berikut kami konfirmasi bahwa benar yang bersangkutan adalah dosen ASN
L2 Dikti wilayah 9 yang diperbantukan di Universitas Islam Makassar, UIM Al-Ghazali. Karena itu kami merespon bahwa apapun alasan dan sebab yang mendahulinya, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang jauh dari nilai-nilai akhlak, yang sangat tidak etis, melanggar etika dan akhlak yang baik. Karena itu kami merespon sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal, serta berdasarkan keputusan Komisi Disiplin UIM bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etik dosen dan peraturan kepegawaian yang ada dalam lingkup UIM. Karena itu, Rektor UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Ini jadi pernyataan dari Rektor UIM ya, Rektor UIM Makassar. Ini dikembalikan, artinya dicopot ya Pak? Dia copot dari posisinya. Dia itu kan dosen ASN yang diperbantukan untuk UIM, perguruan tinggi swasta UIM. Oh, Oke. Terus? Pihak UIM dalam kasus ini memutuskan sedang etiknya mencopot yang bersangkutan dan dikembalikan lagi ke Dikti. Oke. Begitu. Artinya dilepas dari UIM-nya ya? Iya. UIM-nya udah nggak mau pakai lagi berarti? Dengan pertimbangan tidak beretika dan segala macam tadi kan itu. Itu tadi ya yang disebutkan apa tadi? Tidak sesuai etika, tidak berakhlak dan beberapa poin yang lain itu tadi. Jauh dari nilai-nilai Islami gitu ya? Betul. Nilai-nilai Islami, Om Jun, ayatnya. Memang ya, kalau dilihat dari ini, yang ramai di sosial media juga banyak beberapa komentar yang ya bukan beberapa ya, hampir semua komentarnya itu mengecam Pak dosen ini. Dosen mana ini? Bikin malu, budaya kampus seperti ini kah? Salah satunya ya. Terus ada lagi dosen ini, mana IG-nya, mana rumahnya, siapa namanya? Kita bikin malu. Waduh, ini bisa sampai segitunya ya. Ini apa namanya, karir beliau yang tadi disebut berapa? 33 ya? 33 tahun. 33 tahun. Jadi ini kalau ASN. udah posisi kayak gini, terus gimana? Ya hancur itu Mas. Hancur ya? Iya. Hanya satu. Karir yang sudah dibina, yang dijalani sekian puluh tahun kan, tiba-tiba oleh kejadian sepele hancur. Dan juga kalau udah di medsos, ya susah itu. Pengadilan netizen ya? Pengadilan netizen. Pengadilan netizen udah. Nah, ini kalau memang kalau misalnya nggak diviralkan ya, nggak diviralkan, kebetulan ya dia apes saja kali ya, arogansinya dia kena apes, ada CCTV yang rekam, meskipun agak beruntung sedikit tanpa ada audionya ya kan. Nah tapi rekaman pas dia ngeludah itu tadi kan sempat ada kelihatan tuh kalau di zoom ya, kalau di zoom tuh kelihatan. Nah dari itulah apesnya itu tadi akhirnya terviralkan. Kalau misalnya nggak terviralkan, mungkin nggak akan panjang kali ya. Dan tetap arogan nanti Mas. Dan tetap arogan ya. Iya. Ini apa namanya, balasan kontan gitu ya Pak? Iya, kayak begitu. Dia viral aja dia masih berklaim bahwa
sebenarnya nggak seperti itu kronologinya, karena saya mau beralih ke Ya tapi kan meludahin tetap. Sama makanya itu itu jelas, ya. apapun namanya kita kan dari kecil meludah sembarangan itu dilarang. Iya. Apalagi meludahi orang itu kan. Apalagi meludah di muka orang. Nah, gitu. itu sangat sangat Kalau lihat dari pernyataan rektor tadi Om John, gerak cepat juga ya si UIM-nya ya. Iya. Menurut Om John ya? Iya, dari pihak kampus sudah bergerak cepat Mas, menangani kasus dosis ini daripada melebar kemana-mana, terus serangan netizen juga semakin masif. Ya, saya rasa Daripada- patut diapresiasi ya dari rektor UIM ini, memberikan statement, terus memberikan UIM-nya sanksi yang kena, tegas, ya kan? iya, mengembalikan dosen ini ke dikti wilayah Sulawesi kan, untuk bagaimana status kepegawaian ASN ini diproses dari si dosen ini. Dan juga dari ada ancaman pidananya Mas. Jadi ancaman ini ada? pidananya dari Bisa karena si terancam korban pidana? melapor delik laporan ke polsek setempat, dan menurut Kapolsek setempat wilayah di Makassar itu ancamannya 4 bulan itu. 4 bulan. Pasalnya apa tuh? Yang Pasalnya perbuatan tidak menyenangkan di muka umum. Oh iya, bisa kena juga ya berarti ya. Bisa kena pasal Oke. itu. Tapi 4 bulan worth it nggak sih? Maksudnya 4 bulan tuh layak nggak untuk kasus yang kayak gini? ya buat pembelajaran bagi dia, Mas. Buat pembelajaran. Iya. Perlu ditambah nggak kalau 4 bulan tuh? Iya, kalau rasa keadilan masyarakat masih kurang ya bisa aja ditambahkan gitu ya. Tapi memang kalau di kuhapnya sendiri memang segitu ya, Iya. ancamannya ya semuanya. Karena perbuatan tidak Jangan kita lupakan juga bahwa kasir itu dalam pengakuannya dia juga trauma, Mas. Diludahi. trauma juga ya? Iya, di depan umum kan, diludahi mukanya, jilbabnya sini, sampai dia harus ke toilet untuk membersihkan. Tapi itu kalau misalnya ya bagaimanapun juga ya, apapun prosesnya itu kan jadi kebanggaan keluarga ya. Iya. Itu saya coba memposisikan saya sebagai bapaknya si anak kasir ini tadi, Iya. si kasir ini. Itu juga, aduh, ngenes Pak. Iya. Apa namanya? Pasti akan nggak terima gitu. Iya. Dan Karena diludahi kayak gitu kan. salutnya saya, meskipun diludahi itu dia tetap melayani si bapak ini lah. Sampai selesai, baru bapak itu pergi, baru dia ke Thailand untuk membersihkan diri. Oke. Tapi ya kok ya sampai hati ya prosesnya. Ini kasus yang pertama untuk dosen yang sampai kayak gini, Pak? Ya biasanya dosen Kalau di Indonesia? saya cari baru pertama ini. Sebelumnya kan dosen banyak yang kasus yang pencabulan. Oh ya. Di UGM ada, di Madura ada, di beberapa tempat itu ya. Kemasin-kemasin ini kalau ini agak aneh, kasus dosen meludahi gitu ya. Ini baru kali ini saya baru dengar itu. Oke.